Nah, ini dia Bakugan kita yang isinya satu koper ini. Ini kalau di total ada 14 Bakugan. Ini kita buka satu-satu dulu. Kita lihat dari yang warna coklat dulu. Ini dari Bakugan yang paling ujung nih, susah. Oh, oke, ini dia. Ini kalau misalnya dilihat dari tampilan bolanya, dari desain bolanya, ini adalah Fear Reaper. Kelihatan banget di bagian tangannya yang menyatu jadi satu seperti Indonesia. Nah, ini kita pop out dulu. Sip, pas banget. Ini kita... Wah, agak susah ya dibukanya. Oh, aku salah. Bukan Fear Reaper ternyata, tapi Laserman. Laserman Subterra. Ini adalah salah satu Bakugan generasi yang paling awal banget. Ini Bakugan Legacy seri Battle Brawlers yang ukurannya masih ukuran B1, 28 mm, makanya masih kecil banget. Diameternya masih 28 mm. Jadi ukuran B1 tuh diameter paling kecil 28 mm. Kemudian kalau misalnya di atasnya itu ada ukuran B2 itu 32 mm. Di atasnya lagi itu udah nggak pakai istilah BB-an, langsung 36 mm sampai sekarang di seri Bakugan Reboot yang seri Battle Planet ke atas. Oke, nah ini ada stiker di sini. Ini dia akan menutup powernya dia, G-powernya, tapi tidak akan aku buka karena sayang. Nah, ini yang unik dari Laserman adalah, ini pertama namanya Laserman. Ini kayak nama tokoh dari seri Mega Man atau Rockman. Kemudian, kalau misalnya dilihat, ini di bagian kanan kirinya itu ada tembakan laser-lasernya. Nah, ini pas kebuka kelihatan banget detail-detail menarik, ada banyak. Pertama di atasnya itu kayak salib warna hijau kayak yang di Evangelion. Terus misalnya tadi udah aku bilang ada laser, sudah tangan kecil yang mungil di situ, dan ada sabuk emasnya. Itu detail yang kecil sekali tapi enak banget dilihatnya. Nah, sekarang kita next ke Bakugan selanjutnya. By the way, sebelum lanjut ke Bakugan-Bakugan selanjutnya, kita coba buka kartunya nih. Kita lihat kita dapat kartu apa aja. Nah, ini dia. Karena tadi pas kita awal buka, nah ada perbedaan nih. Ini kartu pertama yang kita lihat tadi, itu belakangnya begini. Ini simbolnya begini, sementara sisanya tuh beda. Dari warnanya juga beda ya. Ini kelihatan lebih gelap. Nah, ini yang kartu ini itu adalah contoh kartu Bakugan Get Card. Jadi yang tebal ini yang berbahan metal namanya Get Card sebutannya sebagai tempat mendaratnya Bakugan. Nah, yang simbolnya begini itu udah pasti KW karena yang asli begini simbolnya. Nah, desain belakang kartunya itu memang warna ungu gini. Ini khusus untuk Bakugan seri Battle Brawlers yang pertama kali rilis. Setelah ini, itu kamu baru akan menemukan Get Card yang desain belakangnya warna orange gitu. Itu sampai seri Legacy terakhir. Setelahnya di Reboot, di seri Bakugan Reboot itu warna belakangnya udah warna silver. Jadi beda lagi. Nah, ini udah KW pasti. Terus kelihatan dari sini juga ada hak ciptanya Sega Toys dan Spin Masters, tapi ini kosong. Terus kalau misalnya dari depan, nah ini menarik lagi nih. Ini aku akan bahas satu-satu, tapi kita lihat dulu yang ori, biar aku nanti gampang jelasin perbedaannya. Oke, yang belakangnya udah ya. Nah, sekarang ini bagian depannya. Itu dapat yang normal Get Card, ini ada 5 atribut. Kalau kamu tahu, sebetulnya Bakugan tuh ada 6 atribut. Satunya ini atribut Ventus. Tapi di sini nggak ada, karena Ventus itu di seri awal banget, di awal-awal Bakugan rilis, itu Ventus nggak ada memang. Dia tuh rilisnya belakangan. Gitu, jadi harusnya... Jadi aku nggak ngerti sih, kenapa Ventus tuh dirilisnya belakangan. Harusnya dibarengin aja nggak sih? Jadi nggak perlu direvisi format get card-nya. Nah, ini format get card yang udah ada Ventus. Ini command card yang ada efeknya. Kalau ini nggak ada efek, cuma ada bonus-bonus poin aja untuk Bakugannya sesuai dengan atributnya. Nah, ini normal get card, kemudian command card lagi. Yang command card pertama, ini kita dapat The Nova Attribute Bakugan always wins. Jadi, semua Bakugan Pyrus itu akan selalu menang jika battle di atas get card ini. Selalu menang. Ini get card yang gila banget sih efeknya. Tapi kalau misalnya
kedua-duanya pakai Bakugan Pyrus itu ditentukan dengan aturan biasa ya, tandingan gede-gedean power, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Selanjutnya comment card kedua kita, ini efeknya apa? Really for the weak. Nah, ini efeknya adalah pemain dengan total HSP yang lebih rendah itu adalah pemenang dari battle yang berlangsung di atas get card ini gitu. Kalau seri, kelihatan maksudnya seri itu jumlah HSP-nya kamu dan lawan kamu itu sama, ya artinya pakai aturan kayak biasanya, battle kayak biasanya lagi, gede-gedean angka gitu, gede-gedean power. Nah, HSP itu apa? HSP itu ini yang angka di sini, ini aku kasih kepanjangannya di sini di layar. Ini kepanjangannya ini 250, ada yang 450, ada yang 300, ada yang 350 gitu. Jadi yang normal get card nih HSP-nya memang lebih gede dibanding yang comment card, dibanding yang ada efeknya. HSP ini apa? HSP adalah ketika kamu misalnya, ini kayak poin kamu gitu. Jadi kalau misalnya kamu menang battle di get card, misalnya get card ini, kamu menang battle, ini kan get cardnya akan diserahkan ke kamu ya, bukan untuk dibawa pulang ya, tapi diserahkan ke kamu sebagai poin gitu. Jadi poin kamu kalau misalnya menang di atas get card ini adalah 250. Kalau misalnya dapat lagi yang ini, berarti totalnya sekarang ada 700 gitu. Nah, permainan akan selesai ketika kamu dapat 3 get card. Tapi, walaupun permainan selesai, udah kamu dapat 3 get card, belum tentu kamu yang menang karena pemenangnya dihitung dari total HSP ini. Gitu. Itu aturan yang lama banget, itu tuh aturan purba. Kalau misalnya udah pakai ini, get card yang orange ini, itu aturan itu nggak dipakai lagi karena get card ini tuh udah nggak ada HSP-an. Jadi siapa yang duluan dapat 3 get card, yang duluan menang 3 battle, dia yang menang, gitu-gitu. Oke, nah aku mau menjelaskan satu lagi yang unik. Ini aku pakai yang ini aja karena atributnya lebih lengkap. Sekarang kita bandingkan dengan ini, kartu KW ini. Ini ada kartu karakter gitu. Nah, kartu karakter itu artinya kalau misalnya yang ini kan centipede ya. Ini kan nama get cardnya adalah centipede gitu. Jadi misalnya ada Bakugan yang bernama centipede yang battle di atas get card ini, itu bonus poinnya yang dapat dari sini dikali 2. Misalnya centipede-nya atributnya Pyrus gitu. Jadi 90 dikali 2 kayak gitu. Tapi ini KW ya, kelihatan dari bahannya ini tuh jelek banget. Nah, nggak? Di sini gampang lepas. Tuh, maksudnya dari bahannya kelihatan ini tipis gitu, ini lebih tebal dan lebih kokoh. Nih, kalau misalnya ini dilihat part busnya tuh nggak sampai ujung, tapi kalau ini dia lebih ke ujung dan lem-lemnya tuh nggak lemes gitu, kartunya nggak lemes. Tuh, ini udah aku bengkok-bengkokin, nggak segampang yang KW ini bengkok ya. Selain itu, ini kelihatan dari sininya juga nih. Nah, di bagian sini itu terlalu tulisan karakter-karakternya itu terlalu ke atas banget. Jadi dia kayak nabrak sama pinggiran jajar genjangnya gitu. Pinggiran trapesium ya salah maksudku. Nah, ciri-cirinya lagi, ciri-ciri kartu KW-nya, get card KW-nya adalah tulisan di sini, tulisan karakter cardnya, dia terlalu ke atas. Jadi dia terlalu nempel sama pinggiran trapesium yang warna hitam. Kalau ini kan lebih presisi ya. Jadi kelihatan di situ juga. Nah, terus itu ada di bagian penamaan atributnya juga. Ini bisa kelihatan dari sini. Kalau misalnya, nah ini kan Zephyros. Kalau versi barat itu Ventus, tapi kalau versi Asia tuh Zephyros. Kalau versi Asia Luminos, kalau versi barat tuh Heos. Jadi ini bukan salah ya, ini beda versi aja. Jadi beda versi region, beda penyebutan atribut ya. Nova kalau di barat Pyrus, Aqua kalau di barat itu Aquos, Subterra atau Subterra, dan Darkon kalau di barat itu Darkus. Nah, kalau yang di sini ini namanya beda lagi nih. Ini namanya full Jepang, tapi kalau misalnya kamu menemukan nama lain yang selain 6 ini dan selain yang versi barat yang terus-terusan aku pakai sampai akhir video nanti, itu artinya adalah kartu get card KW gitu. Nah, kalau misalnya ada lagi yang misalnya formatnya begini, format kartunya, tapi ternyata dia nggak ada isi besinya, nah itu udah pasti KW juga. Nah, itu untuk kartu-kartu kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Kita lanjut ke Bakugan selanjutnya. Ini yang sudah dibuka tadi. Ini
adalah, ini kalau misalnya dilihat dari desainnya tidak asing banget, ini khas juga nih. Ini kelihatan dari ada celah-celah di sini, kita bisa melihat warna hijau, padahal dia adalah Bakugan coklat. Ini adalah ayolah, aku udah ngasih intro yang bagus padahal, tapi ini kenapa nggak kebuka ya? Oke, mungkin dia agak malu. Oke. Ini ya, ngeprank ya Bakugannya. Padahal di tangan deket kamera nggak kebuka, giliran aku jauhin malah kebuka. Ini adalah Hammer Gorem. Ini adalah evolusi dari Gorem yang ciri khasnya tadi ada warna hijau di badannya ya. Kenapa dia warna hijau? Karena ini untuk menggambarkan lumut-lumut yang ada di badannya gitu. Karena kalau kalian lihat di animenya, di bagian badan sini tuh ada lumut-lumut yang cukup banyak gitu. Nah, ini powernya 350G. Ciri khasnya dia punya mekanisme ini. Mekanisme pentungan. Jadi ceritanya kayak mentung pakai palu, puts gitu. Ini kayak pentungannya di sini, terus ini akan mendorong lawannya di bagian sabuknya yang di dada itu gitu. Ini harusnya gitu ya, harusnya buat dorong lawan. Nah, di satu sisi ini kalau misalnya kalian ngeliat nih di bagian sini set itu ada tulisan Cinanya, sementara yang di sini ini ada tulisan SSB yang artinya karena ada dua marking tersebut artinya Bakugan ini ori. Ini udah kelihatan ori dari dua marking tersebut. Itu salah satu cara untuk menentukan Bakugan itu ori atau enggak. Cara lebih gampang adalah untuk ngeliat bautnya. Kalau misalnya bautnya segitiga, itu artinya ori. Kalau bukan, mungkin bisa jadi KW. Tapi yang lebih pasti adalah ngelihat markingnya. Karena gini, karena untuk Bakugan lama, nih ini kelihatan ya ukurannya tuh beda gitu. Yang ini Laserman lebih kecil, ini ukuran B1 yang gue bilang. Nah, yang Hammer Gorem ini ukuran B2 gitu. Jadi memang yang akan lebih familiar mungkin bagi kamu adalah ukuran B2, ukuran sejenis Hammer Gorem tersebut. Nah, ini kalau kita lihat ini bautnya memang segitiga gitu. Tapi kalau misalnya kita coba lihat lagi ya, ini ada markingnya atau tidak, karena dari sejauh yang aku lihat dari tadi mondar-mandir ini tuh nggak ada markingnya sama sekali. Oh, ada di bagian sini tuh Cina dan SSB. Jadi ini juga ori. Oke, kita dapat dua Bakugan ori. Sekarang kita lanjut lagi ini ke Bakugan ketiga kita yang sebetulnya ini juga sama aja, sudah kamu lihat juga ini adalah Hammer Gorem, tapi kali ini G powernya itu 310, sedangkan yang tadi 350. Dua Bakugan yang sama tapi dengan G power yang berbeda. Kenapa begitu? Karena ini Bakugan legacy, Bakugan zaman dulu nih, zaman jebot. Itu emang G powernya gacha coy. Jadi walaupun kamu beli gitu dua Bakugan yang sama, itu bisa jadi powernya beda. Jadi powernya dia itu ngegacha gitu. Jadi biar orang-orang tuh lebih tertarik untuk beli Bakugan lagi dan lagi supaya mendapatkan Bakugan dengan G power yang paling tinggi gitu. Nah, sekarang ini kita masuk ke Bakugan keempat. Ini kita hampir menghabiskan Bakugan warna coklat kita. Nah, sekarang kita ini kalau misalnya dari kartu yang tadi namanya Centipede, tapi ini bukan Centipede ya. Ini adalah Centipoid gitu, bukan Centipede. Ini adalah Centipoid, salah satu Bakugan yang sebenarnya sangat simpel sekali mekanismenya. Dia cukup ngebuka kepala dan ekor dan muncul Bakugannya. Ini adalah Centipoid. Gak banyak yang bisa diomongin tentang dia kecuali bentuknya yang agak aneh posisinya, karena antara begini atau begini. Ini aku bingung menentukan yang mana yang bagian atas dan yang mana yang bagian bawah. Tapi ini karena mana tadi bawah sini, berarti harusnya ini bagian atasnya ya. Walaupun sebenarnya lebih pas begini sih. Tapi ya udah lah ya. Ini Centipoid. Ini berapa? Kita lihat G powernya ini 370, lebih gede dibanding Hammer Gorem. Ini Hammer Gorem ngeliat ini kena mental sih. Badan lebih gede tapi power lebih kecil dibanding Centipoid. Ini kita cek markingnya sekarang. Markingnya ada di dalam sana.
Atau ada Cina dan SSB, jadi ini juga ori. Oke, 4 Bakugan ori kita. Sekarang kita coba buka. Wow, santai dong. Ini baru dibuka udah mencolot aja, nggak sabaran banget sih. Nah, kalau kamu perhatikan, ini bentuknya ini bukan bulat tadi, tapi ini adalah tetadecahedron seingatku. Nah, tetadecahedron ini gabungan antara kubus dengan bola di tengah-tengahnya. Tapi ada yang aneh nih. Kita udah buka 3 Bakugan coklat sebelumnya, tapi warnanya berbeda sekali, jauh sekali berbeda. Kenapa demikian? Nah, kita lihat. Oh, ternyata ini bautnya plus. Jadi hampir bisa dipastikan kalau ini bukan ori. Oke, sekarang kita keliling-keliling dulu mencari letak markingnya di mana. Kakinya tidak ada, kemudian di badannya juga nggak ada, di dalam sini nggak ada, kemudian ya di bagian ekornya juga tidak ada juga. Jadi ya bisa dipastikan ini adalah Bakugan KW. Selain itu yang bisa aku infokan adalah ini bentuknya bukan bulat lagi-lagi. Oleh karena itu ini termasuk dalam kategori Bakugan Trap gitu ya. Jadi jebakan. Nah, fungsinya apa sih Bakugan Trap? Sebetulnya untuk mengubah atribut Bakugan. Ini kan atributnya Subterra ya. Nah, dari sini Subterra kan. Tapi harusnya Bakugan Trap itu ketika dibuka dia akan memperlihatkan berbagai macam atribut lain dalam tubuhnya. Jadi kamu bisa merubah atribut Bakugan kamu sesuai dengan atribut yang ada di badannya si Bakugan Trap ini gitu. Tapi karena ini KW dan tidak ada fitur tambahan atribut tadi, aku tidak bisa nunjukin kamu sekarang. Tapi kalau misalnya kamu mau aku bikin konten tentang Bakugan Trap, kamu bisa komentar, nanti aku bikinin videonya. Kasih tahu aku di kolom komentar kalau misalnya kamu mau aku bikin konten tentang Bakugan Trap atau misalnya jenis-jenis Bakugan yang lainnya. Nah, ini adalah Bakugan kita yang ke-6. Ini atributnya Ventus, ini adalah Reaper, kalau misalnya versi Jepang namanya Lucifer. Nah, ini udah khas banget nih. Kamu kalau misalnya zaman-zaman dulu pas masih SMP mungkin atau pas SD, kamu mungkin akan sering nemu Bakugan yang kayak gini bentuknya. Ini simple banget, cuma kebuka samping kanan kiri sebagai sayap, kemudian ada ini tanduknya di bagian topinya, jadi topi kebuka gitu. Ini powernya 280 dan dia juga adalah Bakugan ori gitu. Ini kelihatan di sini. Nah, lagi-lagi ini ukurannya B1 yang diameter 28 mm karena ini adalah Bakugan yang lama banget sih. Ini awal-awal rilis nih si Reaper ini. Ciri khasnya ada di sayapnya tadi juga, tentunya di tanduk besar ini dan di bagian tangannya yang seolah-olah mirip emoticon jempol gitu ya, kayak pose pejabat-pejabat lagi foto bareng. Next, kita lanjut ke Bakugan ke-7 kita. Ini kayaknya sisanya B1 semua deh. Soalnya kalau B2 gini dia. Tuh, dia rapet banget, sementara yang lain santai aja kan. Ya udah, kita buka dari yang paling beda sendiri dulu. Wah, ini susah banget nih diambil ya. Oke, ini dia. Ini dia Bakugan kita selanjutnya yang beratribut Aquos. Ini juga khas banget, ini corak-coraknya. Ini adalah salah satu Bakugan yang berbentuk ular, namanya adalah Retinoid gitu. Mungkin dia dan Serpenoid adalah kayak saudara jauh gitu. Tapi Retinoid ini menurutku lebih keren bentuknya. Aku rasa nggak keren juga sih, tapi lebih apa ya, lebih khas aja sih. Aku nggak ngerti nyebutnya kayak gimana, soalnya emang nggak beda jauh sama Serpenoid. Kalau Serpenoid tuh bentuknya lebih mirip apa ya, kayak masih kayak ular baik-baik lah gitu. Kalau ini kayak ular-ular fuckboy jaksel nih bentuknya kayak gini nih, dilihat dari corak-coraknya. Nah, ini powernya 450G dan ada ekornya yang juga jadi ciri khasnya dia bisa terbuka seperti ini. Sisanya basic, bener-bener mirip kayak Serpenoid. Gak beda jauh emang. Nah, sekarang kita lanjut ke Bakugan selanjutnya. Kita dapat apa di sini? Kita dapat, oh ini dia. Kita pindah ke Bakugan Pyrus deh. Soalnya tadi ini udah aku buka gara-gara aku tadi ngambil si Retinoidnya.
Nah, ini adalah Delta Dragonoid. Ini adalah evolusi pertama dari Dragonoid, Bakugan favorit sejuta umat gitu. Dan aku beruntung banget dapat dia karena ini ori dong. Ini aku udah lama banget nyari-nyari dia sampai entah kemana aku cari-cari, akhirnya dapat juga. Ini adalah Delta Dragonoid. Ciri khasnya adalah di bagian kepalanya yang berbentuk seperti kepala ular kobra. Satu lagi, ada fitur yang menarik dari si Delta Dragonoid ini adalah di bagian dadanya. Ini kalau misalnya dipegang, ini dingin. Ini kalau misalnya kamu jilat, ini akan terasa dingin banget nih, kayak jilat ice cream gitu ya, es krim rasa besi. Karena di bagian dadanya ini ada cincin metalnya gitu. Makanya ini kalau misalnya dipegang, ini dingin nih. Nah, karena distribusi beratnya jadinya merata gitu ya, merata di sekeliling pinggang ini, makanya ini enak banget buat disentil atau dilesatkan yang jalur lesatnya itu seperti membelok gitu ya, curve shot, mungkin istilah keren ya. Sayangnya aku tidak bisa menemukan G-Power dia, jadi aku tidak bisa menginfokan kamu. Oke, next kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini kita mulai dari depan dulu kali ya. Ini mumpung nih. Mumpung udah di sini, pas langsung kita buka aja dua-duanya sekaligus. Karena ini sebetulnya dua Bakugan yang sama, teman-teman. Ini sama seperti Bakugan yang tadi sudah kita buka. Ini adalah, ini yang versi Pyrusnya, dan ini yang versi Aquos-nya gitu. Jadi Reaper, Pyrus, dan Aquos. Yang Pyrus itu powernya 290G, yang Aquos 320G, sedangkan yang Ventus tadi itu 280G. Jadi yang paling kuat di antara tiga ini adalah yang Aquos. Oke, selanjutnya tadi kita sudah buka dua Bakugan sekaligus. Ini pas nih merah biru, dan kita coba buka dua Bakugan lagi karena ini sama bentuknya. Ya udah, sekalian dua-duanya aja. Nah, ini adalah Robotalion. Mana nih dia? Set. Nah, ini adalah Robotalion gitu. Ini adalah salah satu Bakugan yang entah kenapa aku baru punya dua versi doang. Jadi dengan adanya versi Pyrus dan versi Aquos, sekarang aku punya 4 versi. Tinggal nunggu yang versi Ventus aja, sama versi Subterra gitu. Nah, kita lihat ya. Yang Pyrus ini powernya 300G, sedangkan yang Aquos ini powernya 270G gitu. Terus kita bisa lihat sekeliling, ini juga ada tulisan Cinanya, sedangkan yang ini itu juga tulisan Cina dan SSB-nya juga sama. Jadi dua-duanya udah bisa dipastikan kalau misalnya keduanya adalah ori gitu ya. Nah, yang menarik dari Robotalion adalah di bagian dadanya yang ada kayak mesin atau indikator cahayanya itu warnanya kontras banget nih. Misalnya ini merah, terus tiba-tiba dadanya tuh ada warnanya kuning. Ini misalnya biru, tiba-tiba ada dadanya tuh warna merah. Ini detail-detail kecil kayak gini yang menurutku manis sih, karena kayak ngasih surprise kecil gitu saat Bakugannya terbuka. Jadi kelihatan detail-detail baru yang menarik menurutku. Nah, sekarang kita masuk ke dua Bakugan terakhir. Jeng. 1, 2. Ini adalah dua Bakugan yang sama lagi. Tadi kamu sudah ngeliat ya pasti. Nah, sekarang ini adalah yang versi Aquos-nya. Oke, kenapa dia agak... Nah, oke, ini terbuka ternyata. Satu lagi. Set. Nah, pas dia kebuka juga. Emang harus agak dibanting ya. Mentang-mentang dia badannya kuat, jadi pengen dibanting mulu. Oke, ini yang versi Aquos Delta Dragonoid-nya dan versi Pyrus juga. Ini sama-sama gahar sih, gile. Bener-bener ya si kedua Bakugan ini. Oh, ternyata itu powernya ada di bagian dada nih. Tapi ini ketutupan sama leher ya. 400G, kalau yang Aquos 360G ini gede banget nih. 400G loh, gile. Dan keduanya sama-sama ada cincin metalnya di bagian dada. Aku jujur senang sih, kayak pertama kali punya Delta Dragonnya, terus punya 2 versi dan 3 biji gitu. Jadi langsung punya banyak. Jadi
line evolusi Dragonoid itu sekarang lagi lebih lengkap dengan adanya si Delta Dragonoid ini. Ini juga ori ya, ada SSB dan Cinanya sama, tadi juga sudah aku buka dan ori. Tapi ini ada perbedaannya nih. Nah, di bagian bawahnya ini magnetnya ke expose gitu. Ini beda ya, beda dengan misalnya ini Centipede juga ke expose. Jadi ada 3 yang ke expose. Kita lihat tadi yang Delta Dragonoid satunya ini juga ke expose magnetnya, jadi terbuka gitu. Nah, ada lagi nggak yang terbuka? Oh, ini nggak nih. Jadi yang Lucifer atau Reaper ini tidak terekspos gitu. Walaupun dua-duanya adalah sama-sama ukuran B1, ukuran 28 mm, tapi dari desainnya kita bisa lihat kalau misalnya si Delta Dragonoid ini umurnya lebih lama, lebih tua. Karena dulu banget pas awal Bakugan rilis itu di bawahnya ini emang terekspos gini magnetnya, jadi belum tertutup seperti ini. Selain itu bautnya itu masih belum segitiga tapi masih baut plus gitu. Jadi kalau misalnya kamu lihat Bakugan kecil tapi bautnya plus terus magnetnya kebuka, itu belum tentu dia KW, bisa jadi dia memang seri Bakugan lama banget. Itu tadi kita sudah buka ke berapa tadi tuh, 14 Bakugan kayaknya. Dan ini dia keseluruhan Bakugan yang tadi sudah aku unboxing. 14 yang ada di sini. Dan tentunya ini adalah yang paling mengesankan 3 Delta Dragonoid. Kalau misalnya kamu suka sama videonya, jangan lupa like, terus subscribe juga, bagiin ke teman-teman kamu biar mereka ikutan suka sama Bakugan. Jangan lupa juga untuk gabung ke grup Facebook Bakugan Indonesia, linknya ada di deskripsi supaya kamu bisa lebih mudah untuk dapetin Bakugan-Bakugan seperti yang aku unboxing sekarang. Bye-bye!